Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum keempat atau praktikum terakhir untuk mata kuliah pemrograman web. Hari ini kita akan bahas tentang PHP dan MySQL. Untuk pengkoneksian dari PHP ke MySQL, kita bisa menggunakan MySQL extension atau PHP data object. Yang akan kita gunakan nanti adalah MySQL extension yang menggunakan object oriented, bukan proseduralnya ya, karena untuk proseduralnya ini sudah lama tidak kita gunakan lagi. Jadi untuk pengkoneksian dengan MySQL Object Oriented seperti ini, jadi buat dulu objeknya, kemudian objek tersebut mengeksekusi konstruktor dari kelas MySQL. Adapun parameter konstruktornya yaitu server name. Jadi di sini nanti kita bisa isikan localhost ketika host antara PHP dan host antara MySQL-nya itu sama. Jadi PHP dan MySQL-nya berada pada host yang sama, kita isikan nanti di sini localhost. Kemudian ketika misalkan host MySQL-nya berbeda dengan host PHP-nya, maka yang diisikan di sini adalah IP address dari MySQL-nya. Kemudian username dari MySQL, kemudian password sesuai dengan username pada MySQL. Kemudian yang terakhir adalah database name-nya. Untuk melakukan pengecekan koneksi, jadi ini opsional, kita bisa panggil variabelnya connect error yang terdapat pada objek koneksinya. Jadi variabel connect error ini adalah variabel string yang akan mengembalikan nilai error ketika terjadi error pada saat kita mengeksekusi konstruktor new MySQL. Kemudian akan mengembalikan string null ketika tidak ada error, seperti itu ya. Jadi baik, sebelum kita masuk ke script PHP-nya, kita buatkan dulu struktur database-nya. Jadi di sini kita akan membuat database dengan nama DB Academic. Dalam DB Academic terdapat sebuah tabel dengan nama tabel TBMHS ya. Untuk TBMHS memiliki field STB, nama dan angkatan. Baik, ini akan saya eksekusi. Oke, tabelnya sudah di-create ya. Untuk memastikan kita tampilkan deskripsi tabelnya. Nah, jadi ini sudah ada tabel mahasiswanya dengan field STB char, nama varchar, angkatan year ya. Untuk tipe year ini sebenarnya INT yang sudah diberikan constraint tahun seperti ini ya. Baik, kita akan lanjut ke script PHP-nya. Jadi kemarin kita sudah membuat folder pada htdoc dengan nama lat.php. Jadi pada folder tersebut saya buatkan lagi sebuah file baru dengan nama koneksi.php. Jadi pertama-tama kita buatkan dulu objeknya, kemudian objek tersebut diinisialisasi dengan mengeksekusi konstruktor dari MySQL ya. Parameter pertama adalah hostnya. Ini saya tuliskan localhost. Jadi kalau satu host PHP dan MySQL itu kita tuliskan localhost ya. Kalau berbeda tuliskan IP address dari host MySQL-nya. Kemudian yang kedua adalah username. Di sini saya menggunakan akunnya dari username root. Kemudian password rootnya ini root juga ya. Jadi ini password yang ada di komputer saya. Kemudian database name-nya tadi kita sudah buat DB Academic. Nah, jadi seperti ini untuk membuat sebuah koneksi. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada string pengecekannya, connect error itu juga bisa nanti tampil pesan errornya ketika kita salah melakukan pengkoneksian di sini ya. Jadi ini saya akan jalankan. Jadi tulis dulu nama folder, kemudian nama file PHP-nya. Oke, kalau kosong seperti ini berarti koneksinya berhasil ya. Jadi misalkan kalau saya sengaja buat salah-salah, misalkan passwordnya saya ganti seperti ini, pasti nanti muncul pesan errornya ya, seperti ini, access denied for user root. Jadi ini artinya password dari root ini salah sehingga dia tidak bisa melakukan pengaksesan terhadap database MySQL-nya ya, access denied. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pengkoneksian dengan prosedural ini tidak usah kita praktekkan dengan yang PDO. Untuk menutup koneksi kita eksekusi metodenya close yang terdapat pada objek MySQL-nya ya. Kemudian untuk mengeksekusi query, jadi untuk query yang tidak ada parameter kita bisa masukkan seperti ini. Jadi misalkan close where dari sintak SQL-nya itu tidak ada, kita bisa menggunakan metodenya query ya. Kemudian parameternya adalah SQL yang akan dieksekusi. Misalkan select bintang from TBMHS itu kita bisa gunakan di sini ya. Jadi khusus untuk SQL yang tidak ada where clause-nya ataupun tidak ada argumen atau parameternya ya. Kita bisa gunakan yang ini.
Kemudian ketika sudah memiliki argumen, yang disarankan itu menggunakan prepare statement ya. Jadi dapat digunakan untuk mengeksekusi query yang menggunakan nilai yang belum ditentukan. Jadi nanti ditentukan nilainya misalkan dari sebuah text box atau input tipe teks ya. Dapat digunakan untuk mengeksekusi query yang sama dengan value yang berbeda-beda. Dapat menghindari adanya SQL injection. Jadi ini terutama manfaat dari prepare statement ini menghindari SQL injection ya. Jadi SQL injection itu merupakan metode yang dilakukan untuk melakukan injeksi pada sebuah web yang menggunakan MySQLi ya. Terutama nanti jika MySQLi-nya itu tidak menggunakan prepare statement. Jadi nanti bisa diinjek melalui URL-nya atau bisa juga diinjek melalui input tipe teks yang tersedia pada halaman web tersebut. Jadi untuk menghindarinya kita bisa menggunakan prepare statement. Untuk sintaks prepare statement seperti ini ya. Jadi ini yang akan pertama kali kita contohkan karena kita akan membuatkan form untuk input data mahasiswa ya. Jadi baik, langsung saja saya contohkan. Jadi di sini saya buatkan file baru namanya input data.php. Karena kita tadi sudah membuatkan koneksinya ya, jadi tidak perlu lagi kita definisikan ulang seperti ini. Kita tinggal include saja atau panggil koneksi.php. Jadi bisa dituliskan langsung seperti ini, include, kemudian tanda petik nama file PHP-nya ya, kemudian kasih titik koma. Kemudian kita buatkan objek untuk prepare statement-nya, misalkan saya beri nama PS. Ini diinisialisasi dengan MySQLi-nya tadi, kemudian eksekusi stmt init seperti ini. Kemudian pada objek PS kita eksekusi metodenya prepare. Pada metode prepare inilah kita nanti masukkan SQL sintaksnya sebagai parameter ya. Misalkan di sini kita melakukan insert data pada tabel TBMHS. Jadi di sini bisa kita tuliskan insert into TBMHS values. Karena kita belum menentukan apa isinya, yang isinya nanti itu berasal dari misalkan input tipe teks, maka di sini akan kita masukkan parameternya ya. Untuk masukkan parameter itu diganti dengan tanda tanya seperti ini. Jadi ini tanda tanya pertama nanti mewakili untuk nilai STB, tanda tanya kedua mewakili untuk nilai namanya, tanda tanya ketiga untuk mewakili nilai angkatannya ya. Jadi sesuaikan saja nanti dengan apa yang akan dimasukkan. Setelah ini kita eksekusi metodenya bind param ya, yang terdapat pada objeknya PS. Untuk metode bind param parameternya ada dua, yaitu argumen tipe dan argumen value. Jadi untuk argumen tipenya ini kita tuliskan S ketika nilainya di sini adalah string. Misalkan nilai yang diinput adalah integer, kita ganti di sini menjadi i. Kalau kita menggunakan di sini bilangan pecahan, argumen tipenya itu adalah d. Dan kalau kita menggunakan tipe blob di sini tipenya nanti b ya. Oke, karena kita akan memasukkan stambuk, nama dan angkatan. Stambuk adalah S string, kemudian nama string juga, angkatan tadi year itu adalah int yang sudah diberikan constraint. Berarti di sini nanti kita tulis i. Jadi nanti untuk argumen tipenya SSI ya. Kemudian argumen value-nya, jadi untuk misalkan STB nanti diambil dari variabel dengan nama variabel STB. Kemudian untuk nama diambil dari variabel nama. Untuk angkatan diambil dari variabel angkatan. Nah, ini variabel STB, nama dan angkatan kita belum tentukan dari mana kita ambil nilainya ya. Jadi misalkan untuk STB, nama dan angkatan ini diambil dari input tipe teks. Dari input tipe teks tersebut dikirimkan datanya melalui metode post misalkan. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk variabel STB diambil dari value postnya dengan key misalkan STB. Jadi untuk input tipe teks nanti yang akan dijadikan sebagai inputan itu name-nya, atribut name-nya, value-nya harus STB juga seperti ini ya. Kemudian buatkan nama dan angkatan seperti ini juga. Oke, ini sudah ya. Jadi STB-nya berasal dari metode post dengan key STB, nama dengan metode post key-nya nama, angkatan metode post dengan key angkatan. Jadi ini nilainya sudah kita ambil. Setelah itu kita execute ya. Kemudian jangan lupa kita tutup koneksinya. Oke, jadi untuk pemurusannya sudah kita buat. Sekarang kita buatkan formnya. Jadi buatkan lagi satu file baru dengan nama form input data.php ya. Nah, di sini kita buatkan HTML-nya.
Jadi di sini untuk name-nya kita sesuaikan tadi dengan key yang ada pada array post-nya ya. Di sini saya masukkan stb, kemudian sesuaikan dengan input tipe teks yang lain. Kemudian di sini kita masukkan input tipe submit ya, nama btn submit. Oke, ini sudah kita buat. Jadi untuk form actionnya kita bisa isikan insert data titik php. Kemudian metodenya kita berikan metode post. Jadi actionnya input data titik php, metodenya post. Kemudian tadi untuk pengkoneksionnya kita ganti, kita sengaja salahkan, jadi ini kita perbaiki lagi ya. Jadi sesuaikan password dengan username-nya. Baik, kita akan coba jalankan. Jadi yang kita akses itu adalah form input data titik php ya. Misalkan saya masukkan data seperti ini, kemudian saya tekan submit query. Kalau tidak ada tampil berarti kemungkinan ini sukses ya. Kita cek di MySQL, kita tampilkan isi dari tabel mahasiswa. Oke, ini sudah ada ya. Ini data yang kita baru masukkan tadi. Jadi untuk insert input data titik php, di sini kita bisa tambahkan tag HTML ya. Kita bisa berikan link untuk kembali ke halaman input data ya. Untuk memberikan link, ini tagnya A, ini sudah juga kita pelajari. Atributnya adalah href, kemudian file yang akan dibuka misalkan form input data titik php. Oke, ini sudah. Jadi kita ulangi lagi. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ini kembali ke input data. Oke. Jadi bisa nanti kita di sini tambahkan button tampilkan seluruh data. Jadi yang sudah diinputkan nanti kita akan tampilkan pada sebuah tabel. Jadi untuk input form input data titik php, tambahkan lagi satu button untuk menampilkan datanya. Value-nya kita ganti ya. Ini simpan value tampil data. Oke, kita reload. Oke, nanti untuk menampilkan data kita klik tampil data. Jadi misalkan untuk tampil data ini mengeksekusi juga file PHP yang berbeda. Jadi nanti kita bisa bedakan tag formnya ya. Jadi seperti ini. Misalkan actionnya yang akan dieksekusi ketika kita klik tampil data itu berasal dari tampil data titik php. Nah, ini akan kita buatkan filenya tampil data titik php. Untuk tampil data titik php ini menggunakan query yang tanpa parameter karena kita akan men-select semua isi dari tabelnya tanpa ada where clause-nya. Jadi langsung saja select bintang from mahasiswa. Jadi jangan lupa di sini include-kan koneksi. Kemudian untuk mengeksekusi query-nya, panggil variable MySQL-nya atau objek MySQL-nya, kemudian eksekusi metode query. Nah, dalam metode query parameternya adalah syntax SQL-nya. Jadi kita langsung masukkan saja select bintang from tbmhs. Untuk mengambil nilainya, kita bisa menggunakan fetch assoc ya, yang ini. Dan untuk mengambil nilainya per baris kita bisa menggunakan metodenya fetch assoc. Fetch assoc ini berasal dari objek resultnya yang ini ya. Misalkan saya ganti namanya hasil. Kemudian kita bisa langsung berikan looping di sini while hasil fetch assoc. Kemudian ini nilainya kita simpan misalkan pada sebuah variabel namanya row atau baris karena kita akan mengambil datanya baris per baris. Jadi datanya nanti kita akan tampilkan dalam sebuah tabel. Jadi di sini kita buatkan dulu tag HTML-nya. Nah, ini script PHP-nya kita simpan dalam tag body ya. Ini saya cut. Kemudian sebelum masuk ke PHP-nya kita buatkan tag table seperti ini. Kemudian tag penutupnya kita simpan sini ya. Sebelum tag penutupnya body ya, atau di bawah script PHP-nya. Karena di sini nanti di script PHP-nya kita akan mendefinisikan isi dari tag table-nya yaitu tag tr dan td. Oke. Jadi yang ditampilkan di sini adalah pertama adalah tr-nya, kemudian setelah tr adalah td. Nah, baru datanya kita panggil. Jadi untuk mengambil data dari hasil query select ini kita panggil variable row. Karena variable row ini yang mengambil hasil dari fetch assoc-nya. Kemudian kita berikan di sini key-nya nanti atau index array-nya adalah nama field dari tabel yang akan kita tampilkan. Jadi di sini nama fieldnya adalah stb. Kemudian berikan lagi tag penutup td. Jadi jangan lupa berikan tanda petik di situ ya. Kemudian tag penutup tr-nya. Oke, ini sudah jadi untuk isinya. Kita buat lagi header-nya.
Jadi untuk headernya bisa di sini, bisa juga di sini, terserah ya, yang mana yang paling mudah. Jadi saya akan definisikan di sini headernya di tr, th, stb. Jadi ini adalah header dari tabel yang akan kita tampilkan nanti. Oke, ini sudah jadi headernya. Ini ada yang kurang ya, kita belum tampilkan nama dan angkatannya. Jadi untuk field nama, namanya nama, kemudian field angkatan, namanya angkatan. Oke. Jadi seperti ini, kita coba tampilkan. Jadi seperti ini, kita klik tampil data. Nah, ini datanya sudah tampil ya. Ini garisnya tidak ada karena kita tidak berikan border tadi. Kita berikan dulu border. Kemudian kita bisa tambahkan style border collapse supaya garisnya tidak double ya. Oke, kita reload. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi ini tadi data yang sudah kita masukkan. Bisa juga nanti kita tambahkan lagi di sini button untuk edit dan hapus data ya. Jadi di sini bisa ditambahkan setelah tag table kita tambahkan tag form. Jadi kita akan membuat proses editnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita buatkan button input tipe submit. Namanya button edit, value-nya edit data. Oke. Jadi untuk button edit data ini dia hanya mempassing data yang dipilih dari tabel. Jadi kita klik datanya atau barisnya pada tabel tbmhs ini, kemudian data yang diklik tersebut atau yang dipilih tersebut akan dipassing ke form input data .php. Jadi di sini kita tambahkan action form input data .php, kemudian metodenya post. Untuk mempassing ke form input data melalui metode post, tentunya kita harus mengirimkan datanya melalui komponen-komponen form ya, seperti input tipe teks, input tipe submit dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini kita buatkan lagi input tipe teks, kemudian name-nya txt stb, txt nama dan txt angkatan. Jadi seperti ini ya. Jadi data yang diselect pada tabel yang diklik nanti akan tampil di txt stb, txt nama dan txt angkatan. Setelah tampil di sini kita tekan tombol button edit, maka data yang ada pada txt ini atau input tipe teks ini akan dikirimkan ke form input data .php. Untuk menampilkan data yang diselect kita bisa menggunakan JavaScript. Jadi di sini saya tambahkan tag script. Untuk menselect tabelnya, jadi ini kita berikan ID dulu karena kita menggunakan JavaScript. Misalkan namanya tbmhs. Kemudian untuk input tipe teksnya kita berikan juga ID ya, karena kita akan mengakses input tipe teksnya ini melalui JavaScript juga. Jadi ada atribut name-nya, ada atribut ID-nya juga. Jadi kita samakan saja. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita buatkan variabel untuk tabelnya. Misalkan namanya tblmhs. Buatkan juga variabel untuk sales-nya untuk mengambil nanti datanya ya. Jadi tblmhs sama dengan get element by ID. Kemudian ID dari tabelnya tbmhs seperti ini. Kemudian untuk salesnya ini sama dengan tbmhs get element by tag name-nya ya. Kemudian karena data yang kita mau ambil, kita ambil tag td-nya ya. Oke, ini sudah kita deklarasikan tabel dan cell-nya. Kemudian kita bisa lakukan pulangan ke dalam cell-nya ini. Jadi for kemudian i lebih kecil sales-nya .length plus. Oke. Jadi kita akan lakukan pulangan sampai sejumlah data yang terdapat pada salesnya ya. Di sini kita akan memberikan event on click pada salesnya, karena data yang di select kita adalah data yang diklik, maka kita berikan event on click. Di sini kita tulis sales pada indeks ke i, ini tambahkan saja on click sama dengan function. Jadi ketika sales pada indeks ke i diklik, jadi semua sel yang ada pada tabel. Jadi sel maksudnya semua ini ya. Jadi setiap kotak ini yang namanya sel. Kemudian pada saat diklik kita buatkan sebuah variabel untuk seluruh baris yang diklik. Misalkan kita berikan nama row selected. Jadi row selected ini sama dengan tabel mahasiswa tblmhs get element by tag name. Karena kita mau ambil barisnya, maka di sini kita ambil tag tr-nya seperti ini ya. Kemudian untuk memilih indeks yang terpilih bisa dituliskan this parent node index. Jadi ini akan mengembalikan nilai dari row yang terpilih ya. Kemudian pada saat
selnya diklik, maka row yang diklik tersebut datanya akan dimasukkan ke dalam teks tb, txt nama, dan txt angkatan ya. Jadi bisa dituliskan dokumen titik get element by id txt stb titik value ya, karena kita ingin memberikan nilai pada teks stb. Jadi bukan inner HTML yang dipakai, tapi titik value. Kecuali untuk tabelnya kita pakai inner HTML karena konten yang kita mau ambil. Jadi di sini kita tuliskan row selected, kemudian titik cells, kemudian indeksnya di sini 0 karena stambuk adalah indeks ke 0 ya. Jadi stambuk 0, nama mahasiswa 1, angkatan 2. Kemudian di sini titik inner HTML. Oke, kita buat untuk field yang lainnya. Nah, ini sudah ya. Kita coba jalankan. Sepertinya ada kesalahan. Jadi tekan F12, kemudian di konsol. Oh, di sini saya salah ketik, harusnya get elements ya, bukan get elements. Di situ saya salah ketik. Oke. Sekarang kita coba jalankan lagi. Ini saya reload. Nah, ini datanya sudah tampil ya. Nah, kemudian kita juga bisa berikan highlight, jadi row yang terpilih misalkan berwarna abu-abu, yang tidak terpilih tetap warna putih ya. Jadi bisa lagi kita buatkan sebuah variabel di sini namanya row not selected. Ini sama dengan tblmhs.get elements by tag name. Kemudian sini kita masukkan juga tr. Jadi seluruh tr-nya kita ambil, masukkan ke dalam row not selected, kemudian kita buatkan looping lagi for j dari 0 sampai j lebih kecil kapasitas dari row not selected j++. Nah, di sini yang tidak terpilih akan diubah style color, background colornya jadi warna putih ya. Jadi row not selected, kemudian pada indeks ke j, nah ini diberikan style background color misalkan putih ya. Nah, kemudian kita remove kelasnya. Jadi kita buatkan nanti kelas selected untuk row yang terselect juga ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan row selected titik class name sama dengan ini row selected lagi ditambah teksnya selected. Oke. Kemudian row selected atau row yang terpilih kita misalkan berikan warna abu-abu, background color gray. Oke, ini sudah. Kita coba lagi. Nah, jadi ini sudah terhighlight, sudah kentara mana yang dipilih ya, tidak sama dengan yang tadi. Untuk txt-nya ini kita sembunyikan saja, kita tidak tampilkan karena ini hanya digunakan untuk mengirimkan datanya saja. Jadi tidak perlu kita tampilkan. Jadi di sini bisa ditambahkan pada tagnya, langsung saja tambahkan tag style display none. Jadi penulisan CSS-nya ini melalui inline ya. Kita sudah pelajari juga di pertemuan praktikum pertama. Oh, ini buttonnya tidak usah ya, sorry. Seperti ini ya. Jadi pada saat tekan edit data, dia akan mengirimkan data ke form input data.php. Jadi kita buka lagi form input data.php. Di sini kita bisa tambahkan PHP-nya. Jadi pada tag body misalkan saya masukkan tag PHP-nya. Jadi tag PHP bisa disisipkan dimanapun ya. Beda dengan JavaScript. JavaScript itu harus dalam tagnya tag script. Kalau PHP bisa di semua posisi kita letakkan. Jadi kita buatkan pengkondisian ketika button editnya diklik. Jadi data yang dikirimkan itu melalui metode post dari button edit. Jadi if is set button edit, maka variabel stb sama dengan kita ambil dari postnya ya, txt stb. Buatkan juga untuk field yang lain. Oke, ini sudah. Ketika tidak di set atau langsung kita buka halaman form input data tanpa melalui button edit, jadi untuk variabel stb nama dan angkatannya kita kosongkan saja, jadi berisi string yang kosong. Oke, ini sudah. Selanjutnya masukkan nilai stambuk nama dan angkatan ke dalam value-nya dari teks yang tersedia ini ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan tag PHP-nya langsung seperti ini. Kemudian di sini kita echo value. Jadi jangan lupa tanda petiknya, value, kemudian sama dengan, jadi sama kalau kita menuliskan tag HTML biasa. Jadi atributnya value, kemudian isi dari value-nya adalah variabel yang kita deklarasikan tadi, stb, seperti ini ya. Jadi ini untuk stambuknya.
Untuk namanya seperti itu juga, tinggal kita ganti saja variabelnya. Sini juga Katan. Oke. Sekarang kita coba. Jadi misalkan datanya Hasan yang akan kita ubah, edit data. Nah, ini datanya Hasan sudah sampai ya. Kita tampilkan lagi Bedu. Nah, ini datanya Bedu sudah masuk. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian nanti di sini kita bisa editkan datanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian pada saat ditekan simpan, datanya akan terupdate pada database. Jadi untuk tekan simpannya ini karena dia ke input data .php, maka untuk atribut actionnya, value-nya ini harus kita ganti menjadi misalkan edit data .php ya. Sebelum itu, sebelum kita ubah, ada yang ingin saya perlihatkan. Jadi kalau ini saya reload, tampil seperti ini, ada garis miringnya, artinya di sini ada kesalahan penulisan tag ya. Kita bisa tampilkan source-nya dulu, Ctrl U. Nah, di sini kelihatan kalau value-nya kosong seperti ini. Karena tadi di PHP-nya kita langsung berikan saja string kosong ya. Harusnya di sini isinya adalah tanda petik 1 atau tanda petik 2 ya. Sebanyak 2 kali. Seperti itu. Nah, maka di sini kita tambahkan saja tanda petik 1 2 kali. Di sini juga dan di sini. Oke. Ini saya save, kemudian saya reload lagi kembali di sini. Nah, ini sudah ada tanda petiknya, harusnya memang seperti ini ya. Kalau bukan tanda petik 1 bisa tanda petik 2. Ini saya reload. Nah, ini sudah bagus ya. Oke. Kembali ke sini. Jadi harusnya di sini tadi edit data .php kalau berasal dari button edit. Jadi di sini kita bisa buatkan sebuah variabel namanya action. Misalkan value-nya adalah file yang akan dibuka, kan namanya edit data .php. Kemudian untuk yang tidak berasal dari button edit, actionnya adalah input data .php. Oke. Jadi di sini nanti actionnya bukan lagi statis seperti ini, tapi kita buatkan dinamis. Kita panggil langsung melalui PHP-nya. Jadi echo action-nya, variabel action yang sudah kita buat tadi, yang ini. Ya. Jadi nanti kalau misalkan berasal dari button edit, di sini nilai actionnya adalah edit data .php. Tapi kalau tidak berasal dari button edit yang ada di tampil data, itu yang digunakan adalah input data .php. Oke, selanjutnya kita membuatkan file baru edit data .php. Untuk edit data .php, karena mirip-mirip dengan input data, kita kopikan saja semua isinya. Kemudian yang diganti adalah sintaks SQL-nya ya. Untuk ininya juga sama, stb ya, stb nama angkatan. Jadi lihat name-nya nama angkatan, oke. Jadi di sini saya pakaikan txt stb, txt nama, txt angkatan karena itu name dari input tipe teks yang ada pada tampil data yang di sini tadi ya. Oke, kita masuk ke edit datanya tadi. Ini sudah betul. Untuk sintaks SQL-nya kita ganti jadi update tb mhs set. Misalkan yang hanya diperbolehkan diedit adalah nama dan angkatan saja, berarti set nama sama dengan ini, kita berikan argumen seperti ini, tanda tanya, karena ini akan berasal dari variabel nama, angkatan sama dengan tanda tanya, where stb sama dengan tanda tanya. Oke. Jadi yang tanda tanya pertama ini adalah nama, jadi string sudah betul, angkatan integer harusnya di sini i. Kemudian yang terakhir adalah stb adalah string. Nah, kemudian sesuaikan urutannya dengan yang ada di sini. Jadi yang pertama itu adalah nama, kedua angkatan, yang terakhir baru stb-nya. Oke, ini sudah ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini sebuah tag ya. Dia juga bisa ke halaman tampil data ya. Oke, ini sudah. Kita save semua. Kita kemudian jalankan ya. Ini saya reload dulu. Misalkan saya akan menambahkan satu data baru. Ini saya simpan. Maka dia ke halaman input data .php. Jadi sudah benar ya. Kita tampilkan datanya. Ini datanya Sri sudah masuk. Misalkan datanya Hasan yang akan saya ubah. Misalkan namanya berubah jadi Hasan Basri. Tekan simpan. Dia ke edit data .php. Oke, jadi ini sudah berhasil yang sudah kita buat tadi.
tampil data. Nah, ini dan namanya sudah berubah. Misalkan Sri, saya akan ubah lagi datanya. Sri Mulyani, angkatan 2017. Oke, ini sudah berubah datanya. Jadi untuk edit data seperti itu, selanjutnya kita buatkan untuk hapus data. Jadi di sini kita buka lagi tampil data.php. Kemudian tambahkan lagi sebuah tag form yang terdapat button hapus di dalamnya ya. Jadi ini saya copy, saya ganti nama jadi button btn hapus, value-nya hapus data. Untuk actionnya kita kasih hapus data.php misalkan. Jadi ini nanti filenya akan kita buat. Metodenya kita pakai metode post. Untuk menghapus data pada MySQL, nanti di where clause-nya itu berdasarkan stambuk. Jadi yang dibutuhkan adalah field stambuknya saja. Jadi parameter stambuknya saja yang dibutuhkan. Jadi yang kita ambil di situ cuman input tipe teks yang stambuk saja. Misalkan ini saya ganti name-nya ya supaya ini bersifat unik. Misalkan di sini txt stb hapus namanya. ID-nya juga txt stb hapus. Oke. Kemudian di sini saya tambahkan, jadi kita ambil lagi stb-nya. Jadi txt stb hapus sama nilainya dengan txt stb ya. Jadi sama nilainya itu row cell 0 inner html. Nah, selanjutnya ini datanya sudah terkirim ke hapus data.php. Kita akan buat dulu hapus data.php. Untuk hapus data.php isinya juga sama dengan mirip-mirip dengan edit data atau simpan data ya. Untuk edit data ini saya copy semua, saya paste di hapus data.php. Nah, untuk parameternya ini sudah berbeda, jadi bukan ini karena kita cuma butuhkan stambuk saja. Kemudian key-nya juga berbeda, bukan stb tapi key-nya adalah txt stb hapus. Oke. Jadi di sini expose txt stb hapus. Kemudian sintaks SQL-nya kita ganti delete from tbmhs. Kemudian where stb sama dengan argumennya ya. Jadi di sini untuk argumen tipenya cuma satu, string saja. Nah, di sini value-nya juga cuma satu, yaitu stb. Oke, ini sudah selesai. Kita coba jalankan. Jadi saya reload untuk tampil data.php. Jadi misalkan datanya Hasan, saya akan hapus, tekan hapus data. Nah, ini datanya sudah terhapus ya, kita tampilkan. Nah, ini datanya sudah tidak ada. Kita hapus Abdullah. Nah, ini sudah terhapus. Jadi seperti itu untuk proses select, insert, update, dan delete menggunakan PHP pada DBMS MySQL. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di forum yang ada pada Google Classroom atau yang terdapat pada LMS. Terima kasih.